Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta. Ya terpaksa saya harus membahas ini ya, karena ini selalu saja bikin gaduh oleh para mu'alaf apem itu ya. Mu'alaf apem lagi ngetren loh. Ya. Begini judulnya, imani saja nabimu, jangan sangkut pautkan Alkitab. Ya saudara-saudaraku dari umat non-Kristen, imani saja nabimu. Silahkan Anda imani nabimu sesuai keimananmu, tapi jangan sangkut pautkan dengan Alkitab. Selama ini Anda mengobok-obok Alkitab dengan harapan siapa tahu nabi kami sudah dinubuatkan di Alkitab. Hentikan itu. Imani saja nabimu, jangan disangkut pautkan sama Alkitab. Pesan dari Pendeta HTD kepada umat non-Kristen, imani saja nabimu, jangan sangkut pautkan dengan Alkitab. Silahkan Anda imani, ya toh. Anda punya nabi, Anda punya junjungan, imani saja. Ya, kesalahanmu adalah menyangkut pautkan dengan Alkitab. Apa hubungannya nabi kamu dengan Alkitab? Kagak ada, ya. Tidak pernah ada Alkitab menubuatkan nabi untuk mendirikan ajaran baru atau mendirikan agama baru. Nggak ada itu ya. Segala usahamu mengorek-ngorek Alkitab ya. Siapa tahu ada nubuatan untuk nabi kami, useless, sia-sia, hentikan itu. Itu hanya bikin gaduh, saudara-saudara ya. Para mu'alaf apem itu ya, yang bikin gaduh seperti itu ya, hentikan itu ya. Ya, silahkan Anda imani nabimu, Anda imani Allahmu, nggak usah disangkut pautkan dengan Alkitab. Dua syarat nabi yang mustahil bisa dipenuhi oleh di luar Kristen. Satu, nabi itu harus diutus oleh Yesus. Matius 23 ayat 34. Lihatlah, Aku itu Yesus mengutus nabi-nabi padamu. Ya. Kemudian syarat kedua, dipilih oleh Yesus. Efesus 4 ayat 11. Nabi itu mutlak dipilih Yesus. Ya, nabi, rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Dua syarat itu mustahil bisa dipenuhi oleh nabi-nabi dari luar Alkitab. Imani saja nabimu, jangan sangkut pautkan dengan Alkitab. Shalom, Pendeta HTD ya. Ini bikin gaduhnya itu nggak berhenti-berhenti karena dari non-Kristen itu berusaha mengorek-ngorek Alkitab. Siapa tahu nabi junjungan nabi kami itu ada di dalam Alkitab. Hentikan itu. Tidak pernah ada. Dua syarat itu tidak pernah bisa dipenuhi oleh nabi dari luar Alkitab. Jadi gimana? Toleransi saja. Kamu imani nabimu, imani saja, ya toh? Imani nabimu, Allahmu, ajaranmu, agamamu. Nggak usah disangkut pautkan dengan Alkitab. Nggak akan pernah ada, nggak akan pernah bisa. Ulangan 18 ayat 15, ayat 18. Dan segala tetek bengek kamu mengorek-ngorek Alkitab dengan harapan siapa tahu nabi kami dinubuatkan di Alkitab. Tidak pernah ada. Dua syarat itu tidak pernah bisa dipenuhi, yaitu harus diutus oleh Yesus dan dipilih oleh Yesus. Tidak pernah bisa. Belum nanti syarat ketiga tambahan sih, dijamin selamat oleh Yesus. Nggak perlu didoakan, nggak ada itu. Di kekristenan mendoakan nabi itu nggak ada. Nggak akan pernah bisa itu dipenuhi. Jadi gimana Pak? Toleransi saja. Imani saja nabimu. Ya, imani tokoh nabimu, junjunganmu, Allahmu, Tuhanmu. Imani saja. Nggak usah disangkut pautkan dengan Alkitab. Ya. Begitu ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi. Itu kerjaannya mu'alaf apem itu.
Ya mualaf apem lagi ngetren ya. Saudara-saudara, saya ditanya nih, Pak Ade, kalau laki-laki kan mualaf apem, kalau perempuan apa? Gitu. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Masalahnya belum ada yang nanya. Kalau ada yang nanya nanti tak jawab ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara ya. Para mualaf-mualaf apem jangan bikin gaduh dong, mengorek-ngorek Alkitab. Ya toh siapa tahu udah nggak pernah ada itu dari dulu. Useless, nggak ada gunanya, hentikan itu. Wes imani saja keyakinanmu, agamamu diimani, nabimu diimani, Allahmu diimani, surgamu imani. Nggak usah kamu sangkut pautkan dengan Alkitab, nggak akan nyangkut. Iya gitu ya. Baik, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.